Oke, Mbak Tejo boleh menanggapi soal bansos. Bansos yang dibagikan di era pemilu ini meskipun kata pemerintah bukan terkait pemilu, tapi apakah secara nalar memang sulit dipisahkan dari kepentingan pemilu? Berapa menit? 2 menit, silakan Mbak. Tadi karena nyebut Bawaslu, saya ingin konfirmasi justru apa betul untuk sekarang kalau mau beli peluit itu harus dites di Bawaslu. Mungkin di selfie bunyi, di Reza bunyi, di Bawaslu nggak bunyi katanya gitu loh, peluit-peluit itu. Bisa nggak dicoba? Seluruh peluit kalau ditiup Bawaslu nggak bunyi. Nggak, tolong buktikan itu gitu. Dan yang kedua soal bansos, ya tadi Mas Daniel sudah ngutip bahasa Minang itu tadi, yang di sini salah, bisa benar soal bantuan itu. Maka sikap saya sekarang, saya ganti balik nanya, siapa yang harus saya dengarkan soal pemilu sekarang ini? Karena narsum-narsum itu umumnya pendukung partai. Orang tua saya bilang, leluhur bilang, seluruh pendapat orang itu lacak, dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Pendapatnya akan sesuai dengan itu. Benarkah ini Mas Daniel? Benarkah ini Mas Refli? Ya kok Refli Harun rasanya beda kalau yang di podcast-podcast itu loh, ketika sudah membela Mas Daniel yang saya kenal dulu kok agak beda gitu, agak beda-beda gitu loh. Mas Rinto saya nggak terlalu kenal dari dulunya, jadi saya nggak tahu dia beda atau nggak ketika jadi jubir. Jadi orang tua dulu Selvi, kalau setiap ada pendapat riset, cek orang itu melu sopo, dadi opo, oleh opo. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya ngomong saya nggak ikut partai apa-apa nggak. Kalau Pak Prabowo bagus, aku bilang bagus Pak. Kalau Pak, tolong bener nggak sih yang kalian katakan itu jujur semua gitu loh maksud itu. Bang Refli mau menanggapi? Boleh kan? Yep. Jadi begini Mbah Tejo ya, dalam hidup ini kita punya ijtihad. Saya pribadi 2004, 2009, 2014, 2019 itu netral. Tidak masuk tim apapun. Tapi saya punya refleksi, kok kondisi bangsa ini begini terus? Tidak pada right direction tapi wrong direction. Oh, kita butuh sebuah kepemimpinan dari sosok yang trusted, yang amanah, yang kita harapkan bahwa dia bisa mengubah haluan bangsa ini sudah beloknya terlalu jauh. Makanya saya katakan, bagi saya pribadi, saya pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kebenaran sudah tampak, maka saya tidak boleh berpihak. Saya harus berpihak pada kebenaran tersebut. 2014 bolehlah kita tipis-tipis bingung kita pilih siapa. 2019 dia lagi revenge. Tapi ketika ada sosok baru yang saya tahu track recordnya, karena saya teman dia dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun saya berteman dengan Anies, saya tahu dia kekurangan dan kelebihannya, maka saya yakin dia sosok yang paling tidak at least bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat. Dan itu yang kita butuhkan. Refli Harun setiap nge-podcast diadukan orang ke Bareskrim. Emang enak? Ya kan? Berbeda pendapat sedikit, tiba-tiba orang mengadukan kita. Berbeda pendapat sedikit, ada intimidasi. Menggunakan state aparatus. Kita ingin menjadi bangsa yang dibebaskan. Seperti kata Bung Karno, kemerdekaan itu adalah golden bridge, adalah jembatan emas untuk membebaskan kita punya hati, kita punya pikiran. Nah, sekarang kita ngomong berbeda sedikit, misalnya bercanda kultur saja misalnya, waduh, langsung diadukan karena dianggap ujaran kebencian berbau sara. Menyampaikan data yang beda dan pemerintah, menyampaikan berita kebohongan. 10 tahun bisa kena kita, bayangkan. Okay. Nah, saya ingin Indonesia kembali pada rel bahwa negeri inilah negeri yang melindungi, membebaskan, memakmurkan dan mencerdaskan, bukan membodohi dan menakut-nakuti. Oke, baik. Itu alasannya. Reza, karena Bang Refli sudah menyinggung soal menakut-nakuti, mengintimidasi. Tadi dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu menyinggung soal Butet Kertarajasa yang dilaporkan. Butet yang diduga diintimidasi begitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi.